Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wahyuningtyas Retno Wulandari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, FKIP Universitas 11 Maret, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran layanan bimbingan klasikal dengan topik analisis dominasi otak dengan menggunakan metode brainstorming. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat nih. Alhamdulillah. Apakah kalian hari ini sudah melakukan hal baik? Sudah. Apa, Rosa? Bersih-bersih kamar, Miss. Oke, bersih-bersih kamar. Alif, apa? Bantuin kakak bikin skripsi, Miss. Wah, luar biasa ya. Tapi sambil belajar, sambil ini ya, maksudnya membantu tapi sambil belajar, luar biasa sekali ini. Oke, kita memang harus selalu melakukan kegiatan hal-hal yang positif di setiap harinya, gitu. Oke, ini ya, sebelum kegiatan kita mulai gitu, alangkah lebih baiknya memang kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Ketua Kelas Melati untuk memimpin doa. Silakan Melati. Pay attention, let's pray together. Ibda'na, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, thank you Melati yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya di sini sebelumnya Mrs. K akan presensi terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa yang hari ini belum hadir. Oke, Hayu. Hayu hadir? Hadir, Miss. Hadir. Rosa? Hadir? Hadir, Miss. Oke, Zumi. Hadir, Miss. Vera. Hadir, Miss. Sofi. Hadir, Miss. Ya, alhamdulillah banyak yang hadir pada hari ini. Nah, di sini Mrs. K sebelumnya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mengalami kesulitan belajar? Pernah, Miss. Pernah ya, pasti pernah. Nah, jadi di sini pertemuan kita ini nanti, Mrs. K akan menyampaikan materi yang menarik sekali, yang perlu kita bahas bersama, yaitu terkait dominasi otak, begitu. Karena memang setiap dari kita masing-masing akan memiliki dominasi otak yang berbeda-beda. Nah, adapun tujuan dari layanan ini nantinya adalah agar kalian mampu mengetahui dominasi otak kalian apa dan mengembangkan kemampuan kalian yang sesuai dengan hasil analisis dominasi otak. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini? Siap, Miss. Siap, Miss. Oke, ya, siap, luar biasa. Nah, sebelum memulai kegiatan, Mrs. K akan menjelaskan secara teknis terlebih dahulu ya. Kita nanti ini kegiatannya bagaimana gitu, agar nantinya sesuai dengan capaian kita gitu. Nah, kegiatan ini akan kita lakukan secara berkelompok. Di sini Mrs. K akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok.
Nah, untuk kelompok 1, ini nanti ada Hayu, Rosa, kemudian Zumi, Vera, dan Sofi. Kemudian nanti leadernya Hayu. Selanjutnya, kelompok 2 ada Melati, Amira, Amanda, Zulfa, dan Nadira. Di sini nanti leadernya dengan Melati. Kemudian kelompok 3 ada Winasis, Ica, Alif, Sally, dan Prameswari. Nanti leader dengan Winasis. Tuh. Nah, setiap kelompok itu nanti kalian harus menyampaikan pendapat dan saling menanggapi dari pendapat teman-teman, tapi nanti ini ya, tidak ada unsur di mana kalian mengkritik begitu. Jadi kemudian nanti setiap anggota kelompok itu harus gitu ya, harus ada yang menyampaikan pendapat-pendapat kalian masing-masing. Nah, kemudian terkait ide-ide yang kalian sampaikan semuanya di situ, itu nanti akan dicatat oleh ini Hayu ya. Hayu silakan nanti mencatat ide-ide yang telah disampaikan oleh semua anggota ini begitu, yang nanti disimpulkan di akhir. Nah, kemudian kegiatan ini harus fokus dengan permasalahan yang ada. Jadi sampai hingga nantinya mendapatkan sebuah solusi. Nah, di sini nanti Miss Siska itu akan memberikan permasalahan-permasalahan, dan itu nanti masalah yang Miss Siska berikan silakan kalian selesaikan dari setiap kelompok dan juga saling menanggapi antar kelompok lain. Nah, kegiatan ini nanti kita sepakati sekitar 30 sampai dengan 40 menit. Nah, maka dari itu silakan kita gunakan waktu ini yang terbatas dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah sampai pada tahap ini masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Silakan. Jelas, Miss. Sudah jelas, Miss. Jelas, Miss. Ya, oke. Ya, oke. Karena sudah jelas, di sini Siska akan membacakan atau memberikan permasalahan-permasalahan melalui book creator. Di sini Siska akan share screen terlebih dahulu. Silakan nanti langsung ditanggapi ya dari setiap permasalahan yang ada. Permasalahan kita adalah, nah ini, dalam proses belajar pasti kita pernah menemui kesulitan dalam memahami materi. Dan tak jarang kita jurusan IPA namun sering mengalami kesulitan memahami materi IPA. Bahkan hampir semua nilai IPA di bawah nilai seni budaya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, silakan boleh disampaikan dari bebas saja, acak mau dari kelompok 1, 2, atau 3, langsung sebutkan nama, kemudian sampaikan dari kelompok mana. Nah, silakan boleh berargumen. Perkenalkan, nama saya Zumi dari kelompok 1. Karena kalau menurut saya pribadi ya, Miss, kan saya sering tuh menemui nilai rapot saya tuh nilai IPA-nya di bawah seni budaya. Karena kalau menurut saya pribadi tuh saya merasa salah jurusan gitu loh, Miss. Kayaknya emang tidak ada bakat buat IPA, tapi emang dari awal tuh memaksakan harus masuk di IPA gitu. Ya, oke. Terima kasih. Ini Zumi kebetulan merasakan hal ini, berada pada posisi Zumi dan merasa salah jurusan. Oke, yang lain silakan. Miss, perkenalkan, nama saya Oh ya, silakan. Anissa Latifah dari kelompok 3. Menurut saya, kenapa banyak anak IPA yang merasa kesulitan dalam memahami materi IPA, padahal sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kita tuh juga sanggup, tapi terkadang karena materi yang terlalu banyak, terus pembelajaran yang terus dikejar oleh waktu, apalagi kalau online kayak gini kan sistemnya beda. Nah, fokus siswa-siswi itu lebih beda daripada waktu offline gitu, Miss. Jadi lebih ke teknis pembelajaran, sama mungkin karena IPA itu
kita diharuskan untuk menghafal rumus, memahami, membaca. Jadi mungkin di situ kesulitannya buat anak IPA gitu, Miss. Oke, ya, terima kasih Ica sudah menyampaikan bahwa memang ada beberapa kesulitan di beberapa materi. Adakah dari kalian yang bisa menjelaskan tentang ilustrasi ini? Silakan. Saya Miss Hayu. Oke, ya. Ya. Jadi otak manusia itu terdiri dari dua belahan. Yang satu ada belahan otak kiri, ada belahan otak kanan. Yang pastinya dari setiap belahan itu punya fungsi dan perannya masing-masing. Oke, ya. Terima kasih Hayu. Tadi sudah disampaikan bahwa otak manusia itu dari gambaran ini terbagi menjadi dua. Otak kanan dan juga otak kiri yang fungsinya berbeda-beda. Adakah yang masih bisa menyampaikan secara utuh gitu, secara lebih detail kembali untuk gambaran ini? Silakan. Sambil di Saya, Miss. Oh, oke, silakan Sofi. Iya. Kalau menurut saya, kalau yang otak sebelah kiri yang dominan itu lebih ke sifatnya logikanya sih, Miss. Terus kalau kayak berhitung gitu. Kalau yang sebelah kanan lebih ke kreativitasnya gitu, Miss. Ada ya. Ada seninya juga. Oke, ya. Di sini Sofi sudah menambahkan bahwa di bagian otak kiri itu memang lebih ke hitungan gitu, kemudian yang otak kanannya lebih kepada bidang kesenian. Oke, terima kasih Sofi. Selanjutnya di sini masih ada permasalahan yang lain yang akan kita bahas terkait. Nah, ini. Apakah manusia memiliki dominasi bagian otak tertentu? Apakah memang seperti ini atau bagaimana teman-teman? Nah, ini sudah ada gambarannya, silakan. Mungkin menjawab. Nah, pada manusia tuh mungkin ada yang lebih ya, Miss, kan otak itu ada dominasi otak kanan dan otak kiri. Mungkin di beberapa orang itu ada yang lebih dominan, mungkin dia lebih dominannya itu di otak kanan atau di otak kiri, atau mungkin juga malah bisa kedua-duanya itu seimbang gitu, Miss. Ya, oke. Terima kasih. Di sini tadi sudah disampaikan oleh teman kita ya bahwa memang ada gitu ya. Ini tuh terjadi juga bahwa setiap manusia itu ada yang kecenderungannya itu dominasi di kanan, kiri, ada juga yang keduanya itu. Nah, di sini. Lalu, menurut kalian sebaiknya kita berada pada dominasi otak kiri, otak kanan, atau seimbang? Silakan bisa disampaikan, kemudian tambahkan alasannya atau argumennya. Silakan. Saya, Miss. Ya, silakan. Kalau menurut saya pribadi, apapun itu termasuk bagus gitu loh, Miss. Mau otak kita seimbang di kanan atau di kiri ataupun sama tuh, semuanya tuh memiliki poin positif sama negatifnya. Jadi kita kayak nggak bisa ngejudge kalau orang yang dominasi otak kanan itu lebih baik daripada otak kiri maupun sebaliknya, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Zumi. Ya, memang kalau Zumi lebih sepakat intinya tidak ada ini ya justifikasi gitu ya terhadap dominan akan kita dominan di kanan, di kiri atau seimbang itu ya no problem gitu ya. Jadi memang tidak menjadikan sebuah masalah. Nah, di sini mungkin ada yang berbeda pendapat. Silakan menyampaikan. Saya, Miss. Saya, Miss. Silakan. Oh ya, Alif dulu, Miss. Oh ya, silakan Alif. Kalau saya lebih milih yang otak kanan. Soalnya kalau kita di otak kanan itu nggak perlu kayak pusing-pusing sama hitungan gitu. Terus kita juga kayak lebih bisa mengatur
jalannya emosi kita, bisa lebih mengetahui soal emosi begitu, Miss. Ya, oke. Di sini Alif lebih menginginkan ketika dominannya lebih ke otak kanan. Karena mampu begitu ya untuk nanti bagaimana kita mengatur emosi, karena memang di otak kanan ada kecerdasan lebih ke emosionalnya. Ya, terima kasih. Silakan tadi Rosa ingin menyampaikan apa? Kalau menurut saya mending seimbang tengah-tengah gitu, Miss. Jadi dia bisa otak kanan juga otak kiri gitu, Miss. Kan saling berhubungan itu tadi kan. Biar nanti tuh kehidupannya lebih efektif sama efisien, Miss. Jadi nanti kalau dia semisal berhadapan dengan yang harus dominasi otak kiri, dia nanti bisa melakukannya dengan baik dan benar. Terus nanti kalau ada yang menggunakan lebih ke otak kanan, dia juga bisa melaksanakannya dengan baik dan benar gitu, Miss. Kalau bisa. Ya, oke, luar biasa sekali ya. Rosa juga menambahkan di sini bahwa Rosa lebih inginnya gitu ya, lebih menginginkan ketika otaknya lebih kepada seimbang. Jadi keduanya berjalan secara beriringan gitu, agar memang jauh lebih maksimal aja gitu ketika ingin melakukan kegiatan apapun itu. Nah, jadi tidak ada yang berdiri sendiri-sendiri, itu dari Rosa. Oke, ya, next kita lanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Apakah masih ada? Oke. Nah, di sini permasalahannya lebih kepada ilusi. Nah, di sini yang ingin Mrs. tanyakan adalah apa yang kalian lihat pada ilustrasi ini? Silakan. Dua orang yang Pohon. hadapan, Miss. Dua orang, Miss. Pohon. Pohon. Ya, oke. Ada yang menyampaikan dua orang, ada yang menyampaikan pohon. Coba sambil dicermati lagi dengan semakin biasanya, kalau Misiska lihat ilustrasi-ilustrasi seperti ini, saya akan mendekat ke gambar sih untuk mencermati lebih secara detail, karena memang tidak ada yang salah. Silakan coba yang menemukan perbedaan. Tadi sudah ada pohon, oke. Kemudian dua ini ya manusia begitu ya. Oke, masihkah ada yang melihat yang lain gitu yang sekiranya berbeda dari yang sudah disampaikan oleh teman? Saya malah melihatnya, Saya apa tadi, Prabeswari, bagaimana? kalau saya ngelihatnya malah kayak danau gitu yang bagian akar pohonnya itu. Oke, ya luar biasa. Ada yang berbeda berarti ya melihat sebuah danau. Oke, ya bisa. Oke, yang lainnya mungkin yang berbeda melihat apa? Saya, Ya, Miss. silakan. Saya lihat ada 8 wajah, Miss. Oke, ada yang melihat 8 wajah, teman-teman. Ya, oke. Pandang kita pun ternyata berbeda-beda, ya. Itu nggak masalah, gitu ya. Oke, sekarang kita next ke permasalahan yang lain. Nah, di sini kita akan sedikit bermain konsentrasi. Nah, nanti ini ya, Misiska lihat kursor yang Misiska arahkan, gitu. Nanti sebutkan warnanya ya, bukan tulisannya. Jadi kalau misalnya Misiska di sini, nah ini kan kalau warnanya kan hijau, tapi kan ketika Misiska ke sini bacaannya kuning gitu. Nah silakan nanti dijawab begitu ya, arah kursornya menuju kemana. Oke, siap? Siap, Miss. Siap, Miss. Oke, kita mulai. Ya, apa ini? Ungu. Sip. Ya, lanjut. Jauh. Hijau. Ya, jauh yang seperti ini ya. Lebih cepat lagi ya jawabnya ya. Oke, siap-siap ya. Oke. Ya. Ungu. Iya. Coklat. Iya. Coklat. Orang. Ya. Just Kuning. Jauh. Hijau. Merah. Hijau, Biru. merah, Hitam. biru, Hitam. hitam. Oke, ya luar biasa sekali ya. Ternyata ya kita beri ini ya tepuk tangan untuk kalian semuanya ya yang sudah sangat luar biasa sekali dalam menjawab dari setiap permasalahan tadi. Di situ sudah banyak sekali problem-problem yang itu tuh mengasah gitu ya. Mengasah apa? Critical thinking kalian.
Ketika kalian sudah bisa menjawab semua rangkaian permasalahan itu, maka kalian sudah belajar untuk kritis, berpikir secara kritis. Nah, oke. Nah, ini selesai untuk yang tahapan ini, begitu. Kemudian kegiatan kita selanjutnya adalah silakan untuk Hayu menyampaikan terlebih dahulu dari sekian ide gagasan teman-teman tadi dari sekitar 8 permasalahan yang sudah kita bahas melalui Book Creator ini. Silakan Hayu. Baik, Miss. Jadi saya mulai dari permasalahan pertama dulu ya. Dari permasalahan pertama, teman-teman menyampaikan kenapa nilai IPA bisa jelek gitu, atau misalkan tidak bisa memahami IPA dengan mudah ya. Mungkin bisa jadi karena salah jurusan, lalu teknis pembelajarannya yang harus menghafal rumus seperti itu, sedangkan dominasi otaknya lebih dominasi otak kanan. Lalu bisa juga dari pengaruh lingkungan. Lalu dari masalah yang kedua, otak manusia itu ada dibagi menjadi 2, otak kiri dan otak kanan. Tadi ada teman yang menyampaikan bahwa otak kiri lebih ke sisi akademisnya, lalu otak kanan lebih ke non-akademisnya, seperti seni. Lalu yang ketiga, ini berkaitan tentang dominasi otak. Jadi dominasi otak itu ada teman-teman yang beranggapan bahwa dominasi otak tuh ada yang dominasi kiri, ada yang dominasi kanan, ada yang dominasi bisa kedua-duanya gitu, karena kedua-duanya bisa berkesinambungan seperti itu. Lalu yang untuk masalah keempat, faktor penyebab dominasi otak itu tuh bisa dari lingkungan, bisa juga dari bawaan atau gen. Lalu masalah kelima, ini lebih kenapa seseorang itu lebih mudah untuk mengingat irama dibandingkan daripada rumus-rumus. Alasannya, kenapa lebih mudah mengingat irama, karena lebih enjoy saat menghafal irama-irama seperti itu, Miss. Sedangkan kalau rumus itu udah panik duluan gitu, jadinya nggak ingat-ingat. Dan untuk masalah yang terakhir, lalu baiknya dominasi otak yang mana sih gitu. Nah, itu tergantung orangnya. Mereka kalau misalkan ada yang pengen jadi dokter seperti itu, mungkin mereka berharap dominasi otaknya lebih ke kiri. Ada juga yang ingin bekerja di bidang seni, pasti berharap dominasi otaknya kanan. Dan ada juga teman yang beranggapan bahwa ingin dominasi otaknya kedua-duanya agar maksimal, seperti itu, Miss. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Hayu sudah menyampaikan serangkaian kesimpulan dari ini ya, pembahasan atau diskusi kita pada sesi yang pertama gitu. Untuk selanjutnya untuk semakin membuat kegiatan ini tuh bersemangat gitu dan mengasah ya. Di sini tujuannya untuk mengasah kemampuan otak kalian. Nah, Siska minta untuk kalian per tiap kelompok membuka link yang sudah Siska bagikan yang tentang games. Di situ sudah ada topik permasalahan tentang 3 manusia kemudian yang akan menyeberang, tapi di situ ada 3 monster. Nah, silakan diselesaikan dari setiap per kelompok. Silakan untuk kelompok yang maju pada sesi pertama untuk bisa share screen. Ya, silakan Winases untuk memimpin kelompoknya menyelesaikan permasalahan ini. Oke, jadi di sini yang kelompok 3 bisa open mic ya. Jadi di sini itu ada tiga apa ya ini? Manusia gitu ya. 3 manusia dan 3 monster. Nah, ini ada kapal. Nanti gimana caranya dia itu bisa nyebrang ke sini. Di dalam kapal itu bolehnya cuma dua makhluk hidup gitu, terserah di sini nanti ada 1 manusia atau 1 monster, pokoknya 2 nanti ke sini gitu. Terus dia itu kalau misalnya salah satunya ada yang lebih nanti bakal kemakan kayak gitu. Jadi misal nanti yang di sini manusia sama monster. Terus di sini kan tinggal 2 manusia sama 2 monster, itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi yang kelompok 3 bisa open mic ya. Oke, sis. Udah open mic belum?
Nggak bisa lihat. Ayo. Udah, oke. Yuk. Yang pertama mau apa dulu? Manusia. Monsternya dulu. Play dulu. Maaf. Gini. Terus satunya apa? Monster apa manusia. monster? Monster manusia. Manusia boleh. Monster. Gimana ini? Tuh. Wah. Terus Turunin ini monsternya. ini yang manusianya turun. Terus Monsternya. balik. Gimana? Dia kemakan. Ya mari. Ini gimana sih? Ya, oke. Ini ya berarti Ini kelompok. try again atau gimana, Miss? Oke, ya, sebentar. Ya, ini tadi kelompok. Ya, oke. Kesempatan untuk kelompok 3 sudah ini ya habis ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini kan tadi proses belajar gitu ya untuk mengasah kemampuan kita begitu ya. Salah satu bentuk juga untuk latihan menyeimbangkan kemampuan otak kita. Nggak ada yang salah ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan melatih ini ya di sini sebagai leader, silakan untuk share screen terlebih dahulu. Masa manusia deh. Dua-duanya manusia. Ya gimana? Mau ganti nggak? Jadi makan. Ya. Ya, oke ya, semuanya termakan ya, monsternya kenyang jadinya. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah ini tadi mencoba begitu. Tapi masih belum berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Oke, sekarang tinggal kelompok 1 untuk yang tampil ya. Silakan Hayu bisa share screen. Iya, Miss. Ini saya coba untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, ini untuk kelompok 1 open mic ya, boleh ya? Aduh, bisa nggak ya nih kita? Oke, jadi kayak yang udah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, di sini tujuannya adalah untuk memindahkan nih mereka berenam ke sisi sini nih. Nah, tapi notice bahwa supaya nggak kemakan, supaya nggak kalah, jumlah si misionarisnya ini tuh harus lebih banyak atau seimbang sama si monsternya gitu supaya nggak dimakan. Soalnya kalau banyakkan monsternya atau misalkan nggak seimbang bisa dimakan misionarisnya. Kita play aja ya, cuma punya 2 nyawa nih. Bismillah Iya, aja. bismillah. Yuk play. Harus menang. Saya manusia sama monster dulu gimana gitu. Iya. Pakai asas seimbangan ya. Boleh go jalan. Ya. Ini gimana kalau kita coba turunin monsternya? Iya, monsternya dulu. Monsternya dulu ya. Iya. Aduh. Oke, go. Yuk lanjut. Yuk. Kamu turun dulu gimana manusianya? Ya, manusia turun dulu. Jadi Monster tujuannya nih. adalah untuk membawa si monster Iya, dua-duanya sana Iya, gitu. dua-duanya. Oke, coba ya, nih turun Coba gitu. kita lihat dulu ya. Aduh. Aduh, monsternya pintar Nah, juga ternyata ya. coba kita pikir, kalau kita turunin manusia 1 di sini, terus kita ke sini, monsternya jadi 3, manusianya 1, kemakan nanti dong. kemakan nanti. Berarti kita turunin dulu nih monsternya. Iya, turunin dulu. Gitu. Terus manusianya naik 2. Oke. Bentar, jalanin. Nah, dimakan kan? Kita pakai asas keseimbangan 1-1, Iya, wes. 1-2 ya. Gini, gimana? Iya, 1-1. Kayak dimakan toh. Nah, gimana kalau kita nyelamatin manusianya dulu dua-duanya? Jadi monsternya turun, manusianya naik. Terus kita jalan lagi aja. Oh, terus habis itu baru manusianya. semuanya kita selamatin. Ganti monsternya. Oh iya. Ganti monster aja. Wes. Iya bener. Wes. Yang penting tuh mereka aman dulu tuh bertiga di situ. Temannya kita tuh kasihan. Nggak dimakan tuh, kasihan banget. Iya. Ini kalau nggak ada temennya kasihan.
Masternya sendiri nggak apa-apa. Wah, udah nih, tinggal Iya, satu iya. nih. Iya, Menang nggak nih? menang nggak nih? Menang Ayo, nggak? coba. Menang nggak? Ayo, Ayo, kalian menang nggak? Menang nggak? menang nggak? Menang lah. Menang lah. Yeay. Menang lah masa enggak? Yeay. Vera pinter banget, Vera. Yeay, oke, bravo ya, luar biasa. Oke ya, ini tadi kelompok 1 sudah berhasil ya memecahkan permasalahan begitu. Di sini saya ingin bertanya kepada beberapa kelompok dari kalian, silakan sampaikan bagaimana perasaan kalian dan juga kendalanya apa sebenarnya dalam permasalahan ini tadi. Mungkin bisa dari kelompok 3, 2, 1, silakan disampaikan. Dari siapa dulu? Saya Miss. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifah, perwakilan dari kelompok 3. Hal yang bisa kita pelajari di sini itu adalah pertama komunikasi tentunya antar kelompok, antar satu kelompok, agar gimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan salah satu penyebab kita gagal mungkin karena kita kurang berdiskusi lagi, terus kurang berpikir kritis. Terima kasih. Sekarang selanjutnya, untuk mengetahui dominasi kalian itu kemana sih? Otak kanan, kiri, atau seimbang? Silakan buka link ya, link Google ini, form yang sudah share melalui WA group itu, silakan dikerjakan. Kemudian nanti kalian akan segera mengetahui hasilnya itu seperti apa. Oke, silakan salah satu untuk share screen ya di sini, Hayu, untuk segera menyelesaikan ini apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Google Form-nya. Silakan. Iya, Mas. Bentar. Oke, yang lain juga ya segera mengisi begitu sambil menunggu. Nanti akan Miss Siska sampaikan hasilnya. Nah, ini sudah tersubmit, Miss. Ya, oke. Kemudian di sini Miss Siska akan share screen untuk melihat hasilnya nantinya. Muncul ya. Nah, di sini untuk yang sudah mengumpulkan gitu ya, yang sudah mengerjakan, selesai mengerjakan di sini sudah ada. Di sini akan langsung Miss Siska cek terlebih dahulu untuk di hasilnya gitu. Siapa dari kalian itu hasilnya apa aja gitu. Langsung sebentar. Nah, di sini sudah langsung muncul hasilnya. Untuk Hayu tadi, Hayu dominan di otak kiri. Nah, ini rata-rata masih dominan di otak kiri ya. Ternyata dari segi hasil. Tuh, jadi kalau otak kiri ya berarti sudah sesuai dengan jurusan kalian di sini, begitu jurusan IPA. Itu berarti tidak ada yang secara kemampuan tidak ada yang salah gitu ketika mengambil jurusan IPA. Tapi kalau misalnya mungkin secara minat masih ada yang inginnya ke bidang-bidang yang lainnya yang lebih kesenian juga tidak ada masalah, saya rasa seperti itu. Oke, ya terima kasih sudah ini ya mengikuti terkait tadi serangkaian gitu kegiatan sudah kita lakukan. Nah, namun di sini coba kita sedikit ini ya melatih keseimbangan otak kita, karena memang akan jauh lebih bagus ketika otak kita antara kanan dan kiri itu seimbang. Coba silakan kalian angkat kedua tangan kalian. Nah, kalian angkat kedua ya, yang jari kelingking dan juga jempol gitu. Silakan nanti dipindah-pindahkan ya, bisa atau tidak gitu. Oke, yuk 1, 2, 3, silakan. Ya, mungkin ditambah lagi coba dengan sambil bernyanyi. Salah satu coba on ini ya mikrofon, silakan untuk mewakili. Oke ya, ya Rosa luar biasa. Di sini saya cuma tanya loh, iya, gak apa-apa sambil misalnya terserah bebas. Biasanya kalau apa Rosa? Ditambah nyanyi, ditambah gerakan gitu. Oh iya, silakan. lagi lihat kebunku ya, Mas. Oke, ini leadernya Rosa ya. Ya, gimana Miss? 1, 2, 3.
Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar, melati, semuanya indah. Cepet tuh harusnya Mas, tapi nadanya nggak sesuai Ya, lagunya. tadi temponya Iya. kurang cepat berarti Iya, ya. kurang temponya tadi, nggak sesuai lagunya. Oke ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih Rosa dan juga teman-teman semuanya di sini sudah mengikuti ya serangkaian kegiatan tadi dari awal sampai akhir sudah kita ikuti dengan baik. Namun karena keterbatasan waktu, maka kegiatan ini harus segera kita akhiri. Nah, setelah kita akhiri ini nantinya, Siska minta kalian untuk mengisi lembar evaluasi dan lembar ini ya, tugas begitu yang nanti deadline-nya besok maksimal jam 12. Nanti akan Siska share melalui WA group begitu. Nah, sebelum Siska akhiri, silakan perwakilan dari kelompok atau salah satu saja tidak apa-apa untuk menyampaikan penilaian terkait kegiatan pada hari ini. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Untuk serangkaian acara hari ini yang membahas secara keseluruhannya tentang kita belajar tentang dominasi otak seperti itu, lalu otak manusia itu otak kanan, otak kiri, lalu juga di akhir kita ditutup dengan tes dominasi otak sehingga kita tahu dominasi kita tuh lebih ke kanan atau kiri. Menurut saya serangkaian hari ini tuh bisa menambah ilmu kita tentang pengetahuan mengenai otak kita tuh lebih dominan yang mana gitu. Dan terus juga tadi seru-seruan dengan game seperti itu membuat suasana lebih cair yang sebelumnya kita diisi oleh materi dan sebagainya. Itu adalah penambahan yang bagus, Miss, untuk serangkaian acara hari ini. Seperti itu, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih, Hayu. Oke, ya memang betul sekali bahwa kalian sampai pada tahap ini sudah mengetahui kemampuan kalian lebih dominasi ke otak mana itu sudah kalian ketahui. Dan kalian bisa mengembangkan atau ini ya, menyeimbangkan kemampuan otak kalian agar lebih seimbang dengan beberapa cara tadi yang sudah kita praktekkan langsung yang sudah dipimpin oleh Rosa. Itu akan sangat mengoptimalkan kinerja dari otak kita tentunya, sehingga prestasi kita pun akan jauh lebih meningkat begitu. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait bagaimana cara memilih program studi gitu ya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan silakan ini tadi ketua kelas Melati ya, silakan untuk memimpin doa penutup belajar. Silakan Melati. Before we close our activity today, let's say hamdalah and kafatul majlis together. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya oke. Terima kasih Melati dan juga teman-teman semuanya. Kegiatan kita cukupkan ya. Apabila ada salah kata dari Miss Siska mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dadah.